Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat narasumber pengajian pada malam hari ini Ibu Santi Wardaningsih PhD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Wicu dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini, malam yang insya Allah memberikan barokah kepada kita semuanya, kita dapat bersama-sama bergabung kembali pada Zoom pengajian Muhammadiyah Wicu, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam keadaan penuh semangat sehingga kita bisa mengikuti pengajian pada malam hari ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, para sahabat, keluarga, dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu jamaah untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada handphone atau laptop yang Bapak dan Ibu gunakan, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti pengajian pada malam hari ini dengan baik dan juga dengan lancar. Dan nanti Bapak dan Ibu jamaah kami persilahkan kembali untuk mengaktifkan suara atau memberikan mode unmute pada saat narasumber kita akan berdialog atau berinteraksi bersama dengan Bapak dan Ibu jamaah, atau nanti Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya pada sesi diskusi. Kemudian, untuk sesi diskusi, Bapak dan Ibu jamaah kami persilahkan untuk bertanya melalui room chat. Apabila Bapak dan Ibu jamaah terkendala oleh sinyal ataupun hal yang lainnya, yaitu pada saat pengajian berlangsung sudah boleh Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan pada room chat, dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan tersebut dan diberikan kepada narasumber seperti itu. Nah, kemudian untuk pengajian pada malam hari ini kita awali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan yang terakhir penutup. Oke. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, selanjutnya karena di sini sudah hadir penyelenggara atau pengurus dari MCCC, jadi kita ada sambutan dulu dari Bapak Muhammad Isnawan. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati Bu Santi Wardaningsih, PhD, yang malam menjadi materi kita sekalian. Beliau adalah dosen FKIK UMY, juga sekaligus tenaga di Rumah Sakit AMC milik Muhammadiyah di Yogyakarta ini. Juga kepada Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, kesetiaannya untuk tetap setia mengikuti kajian Muhammadiyah Wicu malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap mendapat limpahan karunia barokah Allah berupa kekuatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik di masa-masa pandemi seperti saat ini. Malam ini kita akan membahas satu materi yang saya kira cukup menjadi pembelajaran buat sekalian, yakni berdamai dengan diri sendiri. Ini sesuatu yang saya kira tidak mudah, berdamai dengan diri sendiri. Kayaknya kita selalu bertarung dengan diri sendiri, kita akan diajari oleh
Bu Santi bagaimana berdamai dengan diri kita sendiri. Terima kasih Bu Santi atas waktunya dan atas semuanya. Semoga nanti bisa menjadikan pencerahan buat sekalian dalam menghadapi pandemi COVID yang semakin hari semakin mengkhawatirkan ini. Dan semoga tetap kita sekalian dilimpahi rahmat dan karunia Allah, tetap sehat, tetap kuat dalam menghadapi cobaan yang demikian beratnya ini. Saya kira begitu saja dari saya selaku penyelenggara. Terima kasih atas semuanya dan terima kasih Mas Irwan atas waktunya dan juga atas kesempatan menjadi pemimpin acara setiap malam sampai malam hari ini. Terima kasih sekali lagi pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada Bapak Muhammad Isnawan yang sudah memberikan sambutan dalam pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah yang baru saja bergabung. Dan sekali lagi kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk memberikan mode mute pada laptop atau pada handphone yang Bapak dan Ibu gunakan, karena saat lagi kita akan bersama-sama mengikuti pengajian seperti itu. Kemudian kami mengulangi lagi bahwa Bapak dan Ibu juga bisa bertanya melalui room chat tanpa harus menunggu sesi diskusi nanti. Sehingga ketika sesi diskusi berlangsung, moderator akan membacakan pertanyaan yang Bapak dan Ibu yang sudah tuliskan di room chat. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengajian dengan tema berdamai dengan diri sendiri yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat, Ibu Santi Wardaningsih, PhD. Pada beliau disilahkan. Terima kasih Pak Irwan atas waktu yang diberikan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Bapak Muhammad Isnawan, alhamdulillah senang sekali bisa ketemu ya Pak, sudah lama sekali tidak bertemu. Ya, tidak. Juga Pak Irwan selaku moderator dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini di acara Muhammadiyah MU ya, MU. With you. Muhammadiyah with you. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini rawuh di sini, baik itu yang dalam situasi isoman ya. Saya rasa juga mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir di sini dalam kondisi isoman, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat shelter-shelter yang ada. Kemudian juga Bapak Ibu yang alhamdulillah diberikan kesehatan, walaupun mungkin kita dalam kondisi yang kurang kondusif ya, seperti sekarang ini, di mana kita mendengarkan berita banyak di media yang kita miliki ya, baik itu sosial media yang ada di dalam genggaman kita maupun yang kita lihat ya. Semakin hari kok semakin membuat kita mungkin ada perasaan khawatir dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau disebut pengajian saya kok seperti belum cocok ya. Di sini ada Bapak Ibu Ustadz barangkali yang nanti ini ya. Tapi ini akan saya sampaikan berdasarkan keilmuan yang saya tekuni ya tentang keperawatan jiwa ya, khususnya ini nanti mungkin bagaimana sih kita bisa berdamai ya, tentunya apa kita harus memahami dulu tentang berdamai pada diri sendiri itu apa, kemudian hal-hal apa saja yang membuat orang itu kurang bisa berdamai dan apa yang bisa kita lakukan ya. Semoga ini menjadi semangat kita bersama seperti yang tadi diaturakan Pak Isnawan, bahwa dalam kondisi seperti ini kita memang harus senantiasa untuk bisa berdamai ya. Baik, saya izin share screen ya Pak Irwan ya, Pak Ibu semuanya. Baik. Dari sudah terlihat. Ya, sampun ya Pak. Ya. Sampun. Kalau kita lihat dari slide saya di halaman pertama ini, kita bisa bayangkan pemandangan ya yang ada di sebelah kanan. Dari kanan dari Bapak Ibu semuanya. Yang Ibu rasakan dan Bapak rasakan ketika memandang foto ini.
apa yang dirasakan? Mungkin bisa salah satu bisa menyampaikan apa yang kalau kita memandang seperti ini. Ada danau, kemudian di situ ada sedikit ini ya kabut-kabut gitu ya. Suasananya bagaimana Bapak Ibu menggambarkan seperti itu? Ya, nggak usah open kamera nggak apa-apa sambil nyaut. Ya. Damai, tenang. Tenang ya Bu, kayaknya itu bisa menikmati hidup, nggak ada hiruk pikuk, tidak ada keramaian ya. Kemudian tenang, bahkan airnya pun tenang. Iya, baik. Dan ini yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, bahwa bagaimana cara untuk berdamai dan mencapai kondisi yang seperti ini. Walaupun mungkin ini kan satu potretan saja yang kita lihat gitu, tetapi mungkin di sebelah sana dan di sebelah lainnya lagi ada kondisi-kondisi di mana hiruk pikuk itu ada. Nah, sebelum ke situ, yang akan saya sampaikan tentang mengapa kita perlu membicarakan tentang berdamai dengan diri sendiri. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Is bahwa saya juga termasuk praktisi ya di kesehatan jiwa. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ini tadi saya melihat ada beberapa yang kenal ya Pak, ada Pak Rizky gitu ya. Kita sama-sama satu profesi gitu ya. Bahwa kondisi ketika kita sudah mencapai kondisi bisa berdamai ini, maka kita akan salah satunya akan bisa mencapai kondisi yang kita inginkan bersama, yaitu sehat jiwa ya. Jadi saya akan mulai dulu dari mengapa kita perlu mendamaikan diri kita, bahwa kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana kita berbicara ini karena ada kaitannya ya Bapak Ibu. Jadi kondisi kesehatan jiwa itu adalah kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan untuk hidup bisa harmonis dan produktif. Nah, ketika kita kondisinya adalah dalam kondisi dalam arti misalnya kemerungsung gitu ya, kemudian banyak pikiran dan lain sebagainya, kemudian sampai mengganggu aktivitas hidup kita, maka kita tidak bisa dimungkinkan untuk bisa produktif. Ketika seseorang mungkin dalam kondisi dia ada kehilangan, dia ada kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, maka dia juga akan terganggu produktivitasnya, gitu ya. Nah, juga mungkin dia jadi tidak bisa hidup harmonis dengan lingkungannya, jadi muring-muringan, sehingga menimbulkan konflik antara sesama, atau mungkin konflik di antara keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang kondisi kesehatan jiwa ya. Jadi, kesehatan jiwa itu adalah kondisi mental yang sejahtera. Sejahtera itu tidak hanya secara materi ya, tetapi juga secara mental ya, secara bagaimana hidup kita itu bisa tenang dan bahagia gitu ya. Baik. Nah, kesehatan jiwa itu sendiri itu bukan berarti bahwa sekedar terbebas dari gangguan jiwa. Misalnya saya nggak menderita depresi, saya tidak menderita bipolar misalnya, atau saya tidak menderita gejala kecemasan. Tetapi kondisi kesehatan jiwa itu adalah kondisi yang tadi yang saya sampaikan tadi ya, di mana akan saya sampaikan juga ciri-ciri seseorang itu bisa menjadi sehat jiwa yang nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita harus berdamai. Nah, karena semua yang sekarang ini sehat ya secara fisik, tapi atau mungkin Bapak dan Ibu terkonfirm positif dan harus isoman, itu bisa saja itu menjadi sehat jiwa jika kita bisa berdamai dengan kondisi yang terjadi pada diri kita. Ya. Jadi itu merupakan hal yang dibutuhkan oleh semua orang supaya dia bisa melaksanakan fungsi kehidupannya. Nah, ini yang akan saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri ya. Apakah kita mempunyai ciri-ciri seperti ini? Jadi sehat jiwa itu bukan berarti dia dia secara fisik
itu sehat, terbebas dari penyakit gitu ya, tidak hanya itu. Bisa jadi orang yang mempunyai penyakit atau sedang sakit itu bisa menjadi orang yang sehat secara kejiwaannya walaupun dia secara fisik sakit gitu. Jadi ciri-cirinya adalah bersikap positif terhadap diri sendiri. Gitu ya. Nanti itu akan saya sampaikan bahwa itu merupakan salah satu bagaimana cara untuk kita bisa berdamai. Positif terhadap diri sendiri itu terhadap pencapaian yang sudah kita miliki, apa yang kita miliki, apa yang sedang kita hadapi gitu ya. Jadi selalu positive thinking. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan diri, bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsinya ya. Kalau misalnya yang usia produktif itu bisa bekerja, kemudian yang anak sekolah itu dia bisa melaksanakan kegiatan tugas sekolahnya dengan baik ya. Kemudian bahkan mungkin bisa memperoleh hal-hal yang menjadi cita-citanya atau yang menjadi visinya gitu ya. Kemudian mampu menghadapi stres. Ada nggak orang yang tidak stres? Nah, atau perubahan pada dirinya ya. Ada nggak kira-kira ada orang yang tidak kandung badan? Selagi hayat masih di kandung badan, kita pasti akan menghadapi yang namanya stres atau perubahan hidup yang mungkin berat buat dirinya. Ya, termasuk mungkin dalam kondisi yang seperti ini, yang dulunya bisa kumpul-kumpul bareng-bareng, bisa ketemu dengan teman, sekarang anak-anak dibatasi interaksinya. Kita harus kemana-mana, harus menggunakan masker, bahkan harus jaga jarak gitu ya. Dan itu menimbulkan stres. Belum lagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Tentunya itu akan menimbulkan stres. Apalagi dengan berita-berita yang ada di media gitu ya. Nah, itu menambah stres juga gitu. Nah, tapi kalau kita dengan seperti itu, tapi bisa menghadapinya, maka kita akan menjadi orang yang sehat jiwa. Kemudian bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Jadi kalau sudah melakukan keputusan, ya misalnya ada terjadi kegagalan atau sesuatu yang dipilih itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau tindakan yang diambil itu ternyata ada konsekuensi-konsekuensinya, maka dia bisa bertanggung jawab, ya wes rapopo gitu misalnya. Tidak ngelani misalnya. Tidak ngelani itu bahasa Indonesia, tidak kecewa berlebihan terhadap kegagalan yang dialaminya. Jadi bertanggung jawab. Perasaan dan sikap orang lain dan menyesuaikan diri pada lingkungan. Nah, yang saya bulet-bulet ini nanti akan ada kaitannya bahwa dengan berdamai dengan diri sendiri itu bisa kita capai dengan menumbuhkan hal-hal yang tadi itu. 3 yang saya buat ini, yang saya tebalkan ini, nggih. Baik. Nah, kemudian kita ke apa artinya berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri itu adalah bisa menerima hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan dalam kehidupannya, atau bahkan menyedihkan, atau kekurangan dari diri kita sendiri, gitu ya, sehingga hati menjadi seperti gambar yang tadi itu, Bapak Ibu. Jadi hatinya menjadi damai. Dengan ada yang tidak senang itu pun tadi di awal juga pengurus sudah menyampaikan memang nggak mudah. Tetapi ketika itu bisa dicapai, maka hati kita akan menjadi damai, tenang dan lega. Kalau orang Jawa bilang itu nrimo ing pandum ya, atau legowo atau sumeleh gitu. Mungkin kalau di dalam bahasa lain Jawa agak susah ya mendefinisikan, mungkin Bapak dan Ibu bisa mendefinisikan di mana hati itu menjadi lega, tenang, walaupun itu nggak menyenangkan, walaupun itu nggak diinginkan, misalnya seperti yang ada sekarang ini. Misalnya Bapak Ibu ada yang harus isoman, ternyata sekeluarga semuanya positif, misalnya begitu ya. Atau ternyata harus kehilangan bahkan orang-orang yang disayangi atau orang yang dikenal yang baik dengan kita.
Nah, sehingga menjadi menerima dan damai, tenang, serta lega gitu kalau di dalam bahasa keislamannya atau dalam nilai-nilai yang kita yakini adalah ikhlas. Jadi itu ya artinya ya. Nah, mengapa sekarang tadi yang disampaikan tidak mudah gitu ya, tidak mudah bagi setiap orang itu bisa berdamai. Tidak seperti membalikkan telapak tangan atau tidak semudah kita mencet tombol GoFood gitu misalnya ya, langsung bisa datang. Tetapi ini membutuhkan proses dan ini harus membutuhkan penerimaan dari kita semua ya agar bisa berdamai. Nah, kita akan tahu apakah kita mengapa atau kalau misalnya kita mengalami situasi di mana kita masih sulit untuk menerima itu, kita akan lihat satu persatu ya, mengapa orang itu menjadi sulit berdamai. Nah, ada orang-orang yang nanti walaupun sudah ada tips-tipsnya sehingga agak sulit ya menerima atau bahkan sering menyalahkan diri sendiri, tidak bisa berdamai atau kurang bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu yang pertama adalah pola asuh. Ya, pola asuh itu memang ya susah ya Bapak Ibu, kita sudah segede ini gitu ya, kita sudah Bapak Ibu kita mungkin dulu juga tidak punya belum familiar dengan cara-cara pola asuh yang baik misalnya. Jadi pola asuh yang sering kurang bisa menerima kekurangan orang gitu ya. Masih suka memaksakan kehendak gitu. Tidak memberikan kebebasan seseorang itu untuk menerima kegagalan misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebab. Nah, ini mungkin bisa menjadi hal yang bisa kita jadikan sebagai introspeksi kita. Ya. Nah, kalau ini memang sudah lewat ya, tetapi nanti akan ada cara-caranya ya, bagaimana supaya kita bisa, walaupun kita mungkin bapak kita atau ibu kita atau keluarga kita dulu tidak kurang bisa kondusif ya, sehingga kita menjadi orang yang bisa ya kalau gagal itu ya biasa gitu ya misalnya, atau kamu nggak sesuai dengan harapan bapak ibu itu ya biasa gitu misalnya kan. Dulu kan kita memang manut ya modelnya dan memang belum tersosialisasikan atau belum familiar seperti yang sekarang ini banyak parenting school dan lain sebagainya ya. Yang kedua adalah pengalaman buruk di masa yang lalu. Jadi pengalaman yang buruk di masa lalu ini juga menjadikan seseorang itu terbiasa untuk menyalahkan diri sendiri. Jadi memblaming ya, atau menyalahkan diri sendiri. Ketika tadi mengalami kegagalan berulang-ulang, kemudian ada yang tadi ditambah dengan pola asuh atau misalnya kurang support system, ya, itu menjadikan kita itu pengalaman buruk itu menjadi hal yang membekas di kita, bahwa itu dieling-eling terus. Dulu ya, andaikan saya tidak begini, mungkin saya nggak begini. Dulu ya, kalau orang tua saya itu membolehkan saya sekolah sampai tinggi, mengambil jurusan ini, maka saya tidak akan seperti ini, dan lain sebagainya ya. Dulu ya, kalau aku boleh sekolah di sini, nah gitu misalnya begitu. Atau mungkin kegagalan-kegagalan yang lain, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang lain, itu pengalaman buruk di masa lalu, sehingga orang itu sering menyalahkan diri sendiri dan sulit untuk berdamai. Kemudian yang ketiga adalah, ini tipe kepribadian ya, tipe kepribadian yang perfeksionis. Ya, kita punya standar yang tinggi gitu ya, kalau enggak ini, itu akan menjadi sulit untuk kita. Kalau enggak ini, itu enggak perfect gitu. Pokoknya harus perfect seperti yang direncanakan. Atau misalnya harus begini dan begitu sesuai dengannya. Sehingga ketika kita misalnya melihat orang lain itu tidak seperti yang kita inginkan, atau diri kita itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau misalnya sekarang harusnya mantenan gitu ya, tetapi pengennya mantennya yang seperti ini gitu ya, yang dengan tamu yang banyak yang hadir, tetapi situasinya seperti ini gitu misalnya, itu menjadi gelo gitu ya, menjadi kecewa dengan seperti itu, karena yang tadi itu harusnya gini-gini gitu ya.
Nah, kemudian kurang support system. Tadi misalnya ketika seseorang mengalami kegagalan, kemudian banyak juga yang misalnya orang tuanya kurang mendukung, tetapi dia punya teman, punya sahabat yang bisa membesarkan dia, maka itu akan menjadi lain persoalannya. Tetapi kalau misalnya dia orangnya sudah perfeksionis, terus introvert, dia tadi ya kurang support system karena dia kurang terbuka dengan orang lain, maka dia akan menjadi tidak punya penyeimbang gitu. Harusnya kan misalnya dia tidak sesuai, ada orang atau bisa menenangkan gitu ya, bisa menjadikan dia lebih tenang gitu ya. Nah, ini bisa juga menyebabkan itu. Dan juga lingkungan yang kalau anak-anak sekarang itu bilangnya istilahnya itu toxic relationship gitu misalnya ya. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi menular ya, lingkungan yang bukan positif ya, justru malah negatif. Misalnya kita seseorang itu jadi sering disalahkan gitu ya misalnya, atau misalnya lingkungannya itu membuat dia jadi misalnya dia disalahkan terus-menerus, dibully terus-menerus. Nah, itu akhirnya menjadi terinternalisasi pada dirinya ya. Kemudian apa saja yang mencetuskan ya? Apa saja yang mencetuskan itu kan latar belakang sehingga seseorang itu bisa menjadi sulit untuk bisa berdamai. Tetapi ada yang mencetuskan, ini salah typo ya, yang harusnya yang mencetuskan. Ada orang yang kehilangan, ada orang yang mengalami kegagalan, ada yang punya penyakit kronis, atau kita sekarang ada yang sedang isoman. Tetapi ketika dia misalnya di masa lalunya itu atau hal-hal yang tadi mendasari itu dilalui dengan baik, dia akan terbiasa mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik di masa lalu, maka dia akan bisa menerima itu. Yang mencetuskan biasanya adalah kehilangan ya. Jadi kehilangan orang yang disayangi, kehilangan harta benda, kehilangan jabatan, kehilangan anggota badan, atau kehilangan apapun yang itu sesuatu yang sangat berharga sehingga menjadi hilang dari kehidupan kita. Nah, ini juga sangat sulit ya, tidak bisa dipahitung, tidak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal, kehilangan itu sulit bagi setiap orang. Ya, dan memang membutuhkan waktu bagi seseorang itu untuk bisa berdamai. Ya. Apalagi kehilangan, kalau lagi isoman ya seperti kita semua ini kehilangan kebebasan ya, yang seharusnya kita bisa kemana-mana. Mungkin ada yang biasanya keluar kota menjalankan tugasnya karena ada PPKM, karena ada kondisi seperti ini harus ditunda. Itu kehilangan kesempatan ya misalnya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu juga bisa mencetuskan. Kemudian kegagalan. Nah, kegagalan ini juga bisa mencetuskan kita menjadi agak sulit untuk menerima atau bisa berdamai. Ya kan, aku tuh memang nggak becus. Ya kan, aku tuh memang selalu gagal. Aku tuh memang orang yang tidak bisa menyenangkan hati orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi kita memblame ya, menyalahkan diri kita sendiri. Kegagalan itu atau menyalahkan situasi, tetapi kita akan fokus menyalahkan diri sendirinya ya. Jadi kegagalan itu, andaikan saja kemarin saya nggak begitu. Di tahap-tahap awal kegagalan, kehilangan dan lain sebagainya itu wajar. Tetapi kalau itu berlangsung lama, itu akan menjadi seseorang itu menjadi sulit untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Andaikan kemarin saya itu cepat-cepat ya mengetahui kalau begini dan begini. Andai saja kemarin tuh saya cepat-cepat tahu bahwa saya itu bergejala, jadi nggak nulari yang lainnya, misalnya begitu ya. Jadi gelani berlebihan. Kemudian penyakit kronis, ya ini misalnya bagi orang-orang yang sakitnya terlalu lama, sudah lama kronis ya. Itu juga kadang-kadang aku tuh sudah hidup sehat, aku tuh tidak merokok, tapi kok aku kena kanker gitu misalnya begitu. Kenapa Allah itu memberikan seperti itu padaku? Aku apakah nggak layak dan lain sebagainya itu. Jadi kata-kata seperti itu tadi itu yang saya sampaikan.
justru akan bisa menghambat kita untuk bisa menjadi orang yang produktif, orang yang bisa bekerja. Dan juga hal-hal yang seperti ini kadang-kadang bagi orang-orang tertentu yang suaranya terasa gede ya? Mungkin apa namanya terlalu berat yang dialaminya, itu menjadi yang dirasa dia merasa berat, maka orang itu akan bisa mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang instan gitu, menyakiti dirinya dan lain sebagainya. Kemudian korban bullying gitu ya, saya itu memang nggak pantas diterima, saya itu memang jelek, saya itu memang ya wajar lah aku diginiin, aku kan begini, aku kan miskin, aku kan nggak punya apa-apa gitu ya. Saya pernah ketemu ya anak umur 15 tahun ya Bapak Ibu. Jadi sudah gangguan jiwa berat ya. Terdiagnosa skizofrenia, itu termasuk gangguan jiwa yang berat. Karena apa? Dia sering dibully, kemudian memang dia cukup mendapatkan trauma-trauma ya, misalnya bapak tirinya melecehkan dia, kemudian dia tentunya bapak ibunya cerai dan lain sebagainya gitu deh. Kemudian karena dia juga nggak kurang support system ya, nggak punya, ditambah lagi korban bullying, nggak punya teman, akhirnya dia menjadi gangguan jiwa ya. Padahal baru 15 tahun, anaknya cantik gitu ya. Jadi sayang. Akhirnya kan jadi walaupun bisa dibantu untuk dipulihkan, tetapi sebagian waktunya sudah terambil dengan sakitnya itu ya. Ya, kemudian masalah-masalah dalam kehidupan termasuk yang kita hadapi sekarang ini bisa mencetuskan gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya, walaupun tidak mudah semuanya ini. Nanti mungkin ada yang Ibu bisa bicara begitu, prakteknya sulit ya. Nah, kita ini bersama-sama ya. Anggap saja kita saling belajar. Dan memang selalu belajar sepanjang hidup. Orang hidup itu semua belajar. Ya. Maaf. Kesedap ya. Kemudian, ya ini memang berpikir positif ini sudah sangat mudah diucapkan ya. Tetapi untuk orang-orang yang punya trauma-trauma di masa lalu, apalagi misalnya korban bullying atau dia mendapatkan kegagalan bertubi-tubi, itu akan sulit untuk berpikir positif pada dirinya sendiri. Tetapi ada kata-kata yang di sini ya. Ya. Kata-kata one small positive thought in the morning ya can change your whole day. Jadi kalau pagi-pagi gitu ya, di pagi hari kita itu sudah positive thinking, alhamdulillah. Kalau kita muslim kan kita berdoanya bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya sudah bangun lagi. Ada orang-orang yang di ICU dia nggak bangun-bangun gitu, atau sulit untuk sekedar pun membuka mata, hanya bisa mendengar dan lain sebagainya. Nah, positive thinking yang kita bangun setiap hari, walaupun sekalipun ya itu kecil sekali. Ini Bu, Bapak Ibu, sekecil apapun positive thinking ya nggak harus yang gede dulu, tapi sedikit sekali dulu yang bisa kita syukuri di pagi hari gitu. Yang yang kecil sekalipun. Misalnya Bapak Ibu yang sedang isoman pagi hari masih bisa, alhamdulillah sekarang misalnya saturasi oksigen saya sudah membaik, sudah meningkat. Alhamdulillah kemarin saya merasa sesek, sekarang udah nggak merasa sesek, misalnya gitu. Alhamdulillah kemarin nggak pusing, sekarang kemarin terasa berat sekali kepala, sekarang sudah tidak begitu atau berkurang sedikit. Jadi sekecil apapun perubahan kebaikan di dalam hidup kita itu dianggap positif ya. Ini karena apa? Kalau kita memikirkan hal-hal negatif terus, misalnya buka WA sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, di grup lain innalillahi wa inna ilaihi rajiun lagi gitu ya, itu akan satu hal itu akan kalau kita tidak siap dengan hal itu, maka itu akan menjadi hal yang negatif. Ya Allah, kayak ini ya, kemarin habis nggak apa-apa, misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Itu buang-buang waktu Bapak Ibu, dan itu akan mengakibatkan seluruh energi kita itu terserap ke sana. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu,
hal yang positif, ya hal yang baik. Misalnya kita lagi nggak ada apa-apa nih, kemudian hal yang jelek apa ya? Ya walaupun itu bukan jelek ya, bau menyengat sedikit saja itu bisa ini ya, bau menyengat yang nggak enak itu bisa mengganggu semuanya. Misalnya kita mau makan, tiba-tiba ada tercium bau yang nggak enak. Nah, demikian juga dengan hal yang positif. Harusnya kita bisa bersemangat karena hal-hal yang nggak positif, kita mikirin yang nggak positif-positif, maka itu mengganggu semuanya. Jadi nggak mood gitu ya. Sudah ini. Jadi mungkin itu ya, karena pikiran positif itu akan tertular, akan membawa milieu dalam pikiran kita dan akan membawa seluruh anggota gerak kita itu akan menjadi negatif semua. Demikian pula halnya ketika kita berpikir positif, maka seluruhnya hormon-hormon yang di dalam tubuh kita akan bekerja menjadi baik. Nah, ini Bapak Ibu yang lagi isoman, sehat, alhamdulillah hari ini disyukuri tiap hari. Kebaikan-kebaikan kemarin anosmia gitu ya, misalnya nggak bisa bauin apa-apa, sekarang sudah ada sedikit gitu, nah itu disyukuri, positif. Alhamdulillah ini berarti sudah membaik ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang anosmia itu sebenarnya tanda-tanda yang baik ya, kata beberapa dokter itu. Jadi anosmia itu justru malah sebenarnya kemungkinan itu gejalanya ringan sedang ya. Jadi insya Allah kalau yang masih tujuannya anosmia gitu ya. Nah, itu berarti bagus. Nah, kemudian yang kedua, caranya adalah bersahabat baik dengan diri kita sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu atau adik-adik atau Mbak Mas yang hadir rawuh di sini itu pernah merasakan punya sahabat, ya kita ibaratkan saja Pak. Sahabat itu adalah tempat kita ngobrol, curhat, tanpa harus menuntut, ya itu sahabat yang baik ya. Kalau kita gembira, dia ikut gembira. Kalau kita sedih, dia juga ikut sedih, ikut merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Ngobrol enak, ngobrol baik, jujur tanpa tutup-tutupi ya. Bisa menyimpan rahasia kita dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau kita ajak itu bersahabat adalah diri kita sendiri. Kalau enggak kita yang menyayangi diri kita, terus siapa lagi gitu. Kalau ketika ada orang lain yang sudah tidak bisa kita harapkan untuk menyayangi diri kita, siapa lagi kalau bukan kita? Ya satu lagi Allah ya, tentu saja ya Allah itu sudah nggak perlu dipertanyakan lagi bagaimana dia itu sangat menyayangi kita gitu ya. Dan cara yang paling efektif untuk berdamai diri sendiri itu bisa berteman baik dengan diri kita sendiri. Artinya kita bisa menerima, ya kamu memang begitu gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya it's okay to be not okay gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak baik-baik saja itu nggak apa-apa gitu ya. Kita sedang merasa sedih itu nggak apa-apa, itu wajar. Jadi ketika kita nggak baik, sahabat kita itu yaitu diri kita sendiri itu bisa menenangkan, menjadi tempat kita untuk bercerita, ya bisa menenangkan diri kita ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, ada salah satunya itu yang dipelajari kalau di dalam ilmu psikiatri itu adalah salah satunya adalah memeluk diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nanti ada yang sedang bersedih, bisa menerima itu bisa caranya ini adalah seperti kupu-kupu ya. Jadi kita mengepak-ngepakkan sayapnya di kita sambil digenggam erat gitu ya Allah. Aku tuh kayak gini ya, aku tuh sekarang lagi diberikan sakit ya, gitu misalnya kayak gitu. Iya, kamu baik-baik saja, insya Allah kamu akan baik-baik saja, gitu ya. Sambil diajak ngomong dirinya sendiri itu, sambil ya tentu saja berdialog dengan Allah itu sudah pasti ya, nanti ada step berikutnya. Nah, selanjutnya adalah yang langkah ketiga itu tidak melakukan kritik yang berlebihan pada diri kita sendiri. Kalau di dalam Islam, itu
muhasabah atau kita menyadari kekeliruan kita, kegagalan kita, atau apa namanya? Kalau beda ya antara kegagalan dengan kesalahan ya. Kalau kegagalan kan kita berusaha, kalau kesalahan itu mungkin kita pernah berbuat salah, tetapi kemudian kita akan bertobat gitu ya kalau di dalam Islam. Dan semuanya kesalahan kita, pertobatan kita itu insya Allah diampuni oleh Allah kalau kita bersungguh-sungguh. Jadi menyesal itu penting ya. Mengkritik diri sendiri, kok aku kemarin begitu ya, kok aku gagal ya. Itu baik gitu, karena bisa untuk menjadi pencetus kita untuk pemacu kita untuk lebih baik lagi meningkatkan diri kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menghindari diri kita menyalahkan dan mengkritik diri kita sendiri itu secara berlebihan. Karena itu akan membuat kita lemah ya. Ibaratnya aja kalau kita misalnya diunek-unek kayak orang ya Bu, Bapak Ibu. Mungkin yang ada yang pernah dimarahi oleh orang, oleh guru misalnya. Kamu itu nggak becus, kamu ini bertubi-tubi ya. Maka kita pun ya Allah, aku tuh benar-benar piye ya, ora becus piye ya tenanan ya kok dia berulang-ulang begitu. Demikian juga sebenarnya hal itu yang terjadi ketika kita menyalahkan dan melemahkan diri kita bertubi-tubi gitu. Mengkritik diri kita itu berlarut-larut, maka itulah yang akan membuat kita lemah. Ya. Jadi itu ya. Kita akan menjadi lemah dengan kita kita bisa mengibaratkan ketika kita dimarahi orang berlebihan atau kita disalahkan mulu sama orang ya. Dikritik habis-habisan oleh orang tanpa seimbang gitu, disalahkan, nggak pernah dipuji gitu ya. Maka kita akan jadi ini ya, iya ya, mungkin aku memang kayak gitu ya, aku memang nggak becus ya, aku memang ini ya, jadi aku memang salah tenan ini gitu ya. Dan itu akan membuat kita lemah. Bukan akan menjadikan kita menjadi bangkit kalau seperti itu, tetapi justru putus asa, ragu gitu ya terhadap kemampuan diri yang akan didapat gitu ya, ragu-ragu terhadap kemampuan diri kita gitu. Saya pernah ada pasien juga ya, Pak Ibu, klien saya itu dia menyalahkan dirinya, kenapa dia nggak bisa membanggakan orang tuanya berlarut-larut gitu. Ya mungkin ini kalau kita sebagai orang tua ya, yang sebagai punya anak juga harus bisa menyadari juga hal itu. Kalau kita misalnya anak kita gagal gitu, anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, wajar kita orang tua itu nggak sesuai, kecewa, itu wajar. Tetapi ketika itu harus diimbangi dengan menyemangati anak kita gitu. Gimana perasaanmu? Dia tentu nggak usah kita salah-salahkan, dia sudah sedih dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah itu ya, jadi karena terus-menerus disalahkan, maka dia malah tidak akan bisa berbuat menjadi optimal. Gitu. Berbeda dengan kalau misalnya yang sudah situasi ya, misalnya kayak militer gitu ya, memang itu kan sejak awal sudah dikasih tahu ya, misalnya, oh besok pendidikannya tuh gini, kegiatannya tuh gini, kemudian kalau bagus melakukannya akan mendapatkan ini, ya jadi seimbang ya, akan mendapatkan reward atau penghargaan, kalau salah itu akan mendapatkan hukuman kayak gitu. Nah, tapi kalau kita terus-menerus menyalahkan diri kita, menghukum diri kita, menyalahkan betul-betul, maka itu akan melemahkan diri kita. Nah, sehingga kita boleh melakukan kritik untuk kebaikan yang Anda tahu. Kemarin itu aku kenapa begitu ya? Karena begini dan begini. Oh ya, berarti nanti aku ini ya sudah, itu berlalu. Ya, sesuatu yang sudah lewat itu nggak bisa diulang lagi ya. Yang kita bisa ubah adalah masa depan. Nah, di dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan ya, orang yang berakal adalah orang yang selalu mengoreksi diri dan memperbanyak. Nah, ini ada ininya ya, ada di dalam hadis ini ada kebalikannya, ada balance-nya. Mengoreksi diri sendiri tetapi kemudian memperbanyak amal. Nah, memperbanyak kebaikan, memperbaiki diri untuk bekal. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti hawa nafsu tetapi berhayal pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
titiknya adalah yang atas ya tentunya ya, yang mengoreksi diri boleh. Kita mengoreksi diri kita dan memperbaiki kemudian. Ya, ini banyak sekali hadis-hadis maupun yang dalam ayat-ayat Quran itu sesungguhnya ada setelah kesulitan ada kemudahan. Dalam surat Alam Nasrah ya, itu dikatakan seperti itu. Ini sudah suatu didikan yang baik, kesempurnaan Islam, bahwa Allah itu menjanjikan setelah setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setiap apa yang kita alami ketidakburukan ini pasti akan ada kemudahan atau ada jalan keluar berikutnya. Nah, orang yang lemah itu yang dia tidak tidak bisa mengambil ibrah dari semua itu. Bahwa oh, Allah itu sudah menjanjikan akan ada suatu hikmah, ada suatu kebaikan setelah ini semua gitu ya. Nah, langkah yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Nah, ini kalau kata-katanya zaman now-nya itu adalah move on ya. Jadi maafkanlah diri sendiri. Kalau Allah saja yang memiliki kita ya, itu bisa memaafkan kita, kekeliruan kita, kesalahan kita ya di masa lalu gitu ya, kegagalan, ketidaksempurnaan ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Nah, maka harusnya diri kita sendiri yang memiliki memiliki badan ini, maka kita juga harus bisa memaafkan diri kita. Itu Allah saja menyayangi diri kita, memaafkan yang ya kesalahan apapun dari kita ya. Kita juga harus move on kalau anak sekarang bilang ya. Jadi ya sudah, yang sudah biar berlalu. Biar berlalu, biar itu menjadi pelajaran hidup. Bu, apakah harus dilupakan? Enggak. Kita kalau masih punya justru dengan kita bisa menerima keburukan kita, bisa menerima apa yang terjadi di masa lalu, kegagalan kita, justru itulah berdamai itu adalah itu sendiri gitu. Jadi ya saya dulu begini ya, sudah nggak apa-apa. Sekarang sudah bisa cerita gitu, sudah bercerita. Ya aku tuh dulu kayak gitu. Nah sekarang sudah bisa memaafkan dirinya sendiri bahwa itu tuh masa lalu gitu ya. Karena apa? Dengan memaafkan diri kita sendiri, maka akan meringankan beban hati dan pikiran. Tidak berkutat kepada menyalahkan diri kita sendiri. Ya, menyalahkan terus-menerus. Kemarin tuh loh harusnya aku tuh ngerti, harusnya tuh aku tuh kalau sudah merasa nggak enak harus begitu gitu misalnya kayak gitu. Harusnya itu begini dan begitu. Ya harusnya memang. Tetapi kan ini sudah terjadi gitu. Sehingga dengan kita move on, ya udah sekarang sudahlah itu masa lalu, kita harus sampai ada lagunya ya. Ada yang hafal mungkin di sini ya. Nah, yang sudah masa lalu itu ya biarkan saja gitu. Tetapi bukan berarti harus dihapuskan, nggak bisa. Kita masih punya otak, nggak mungkin dihapuskan. Kalau kita malah justru menyimpan tidak sengaja atau istilahnya kalau dalam ini supresi ya, menrepresi dalam kita dalam itu nanti akan munculnya dalam nggak enak ya. Kita harus menyadari, oh aku itu begini, nggak perlu juga diomongkan pada orang, tetapi pada diri sendiri, menerima. Kemudian melepaskan beban ya. Nah, memaafkan diri sendiri itu bisa dimulai dengan menjadikan apa yang terjadi menjadi hikmah. Kalau kita tidak akan menjadi seperti ini kalau tidak ada kemarin-kemarin itu. Saya pribadi pernah ya sudah sering ya mengalami kegagalan misalnya. Tapi tanpa kegagalan itu ya, tanpa sesuatu yang terjadi di masa lalu itu nggak akan ada yang sekarang ini. Kegagalan kita yang kemarin tuh nggak akan menjadi kita yang sekarang ini. Jadi harus diterima. Ya. Ada hikmah kalau kita ini ya, dalam secara Islam ada hikmah yang oh ini tahu ternyata yang kemarin itu terjadi. Nah nanti kita setelah kita bisa berdamai, maka kita akan bisa menyadari bahwa oh kemarin itu mengapa Allah memberikan seperti ini, karena begini. Nah kalau kita mungkin ada cerita orang-orang yang
ya salah satu teman saya, salah satu pembicara di sini juga pernah ya, mungkin Dokter Cato ya kemarin yang sempat beberapa saat di ICU, tidak sadarkan beberapa berhari-hari gitu ya. Itu luar biasa ya, dari hikmah kita nggak usah mengalami saja gitu ya, kita bisa mendapatkan hikmah dari orang-orang seperti itu, dan itu menjadi hal yang positif, mengubah mindset kita. Berarti kalau kita itu bisa melalui hal ini, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi ini memaafkan diri sendiri menjadi penting. Kemudian, nah ini yang sering terjadi sekarang, kita itu apa ya, terlalu banyak medsos yang kita ikuti ya, sehingga kita kadang-kadang menggunakan standar orang lain itu menjadi ukuran. Si ini kok begini sih, kok saya enggak, gitu misalnya gitu. Si ini mempunyai, kok dia sama-sama dulu bareng aku, kok sekarang dia sudah begini, kok saya enggak, gitu misalnya. Ya gitu ya. Jadi tontonan-tontonan itu secara ini tuh ya nggak apa-apa sekali-sekali ditonton ya. Tetapi ketika kita menonton itu, apa yang dilihat kita itu yang harus bersikap objektif terhadap diri kita sendiri. Kita mampunya segini ya segini saja, nggak usah dipaksakan. Ya, ini perlu memiliki kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Menyadari, tidak usah menggunakan standar orang lain, maka itu akan menjadi damai diri kita. Karena dengan begitu kita akan berpikir jernih, tidak main nekat kayak gitu ya. Oh ya dia begini, saya kan cuma segini, ya udahlah seadanya saja misalnya. Karena kalau kita menggunakan standar orang lain, maka kita akan membuat diri kita itu menjadi manja. Mbak saya tolong misalnya, kamu kan punya ini, saya minta tolong dong, aku juga pengen punya ini, nah kayak gitu ya. Atau kamu ini ya, jadi menjadi nggak jadi diri sendiri ya, bergantung pada orang lain, dan itu akan menjadi sulit. Nah, orang lain punya ini, kita nggak punya ini, jadi kecewa. Kok dia suaminya bisa beli ini nih ya, kok saya nggak ya, misalnya kayak gitu. Jadi ini sakmatio ya orang Jawa bilang ya. Dan yang paling penting adalah ya fleksibel ya. Orang yang fleksibel itu bisa istilahnya menyesuaikan, beradaptasi dengan baik terhadap apa yang terjadi. Kalau nggak bisa begini ya begini aja nggak apa-apa gitu ya. Ya menerima ya. Nah itu bersikap objektif. Kita mampunya apa, ya itu tadi. Kita punyanya ini, ya udah gitu. Nah, kemudian ini yang agak sulit ya kalau untuk nakes-nakes sekarang ya. Mungkin ada nakes yang bergabung di sini. Tetapi ini menjadi sangat penting dan mungkin bisa disampaikan, kita harus bisa mengukur diri sendiri. Ambil jeda dan merawat diri sendiri. Merawat itu tidak harus pakai skincare kayak gitu ya, tetapi merawat diri sendiri itu kita tahu batas kemampuan kita. Kalau kita sudah capek dengan beban-beban yang kita miliki, ya beristirahatlah. Kalau kita sudah nggak sanggup baca WA di grup, misalnya isoman, kok saya jadi terganggu ya, isoman moco-moco di grup-grup begini-begini, live aja dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu hak Bapak Ibu. Mohon maaf, saya sedang butuh istirahat, saya live ya, gitu. Saya izin live, boleh. Harus jujur pada diri sendiri. Jangan memaksakan pikiran maupun fisik ya, dengan bekerja terus-menerus. Bekerja tidak hanya banting tulang ya, tetapi bekerja pikiran juga. Nah, ini karena kita mempunyai hak. Karena apa? Dengan berjeda, dengan mengambil jeda, dengan beristirahat itu kita bisa berbicara terhadap diri sendiri. Aku tuh sebenarnya maunya sekarang apa sih? Aku tuh kemarin apa sih yang sudah kulakukan? Nanti kalau ternyata aku sudah banyak melakukan banyak hal ya yang berguna. Masya Allah, gitu ya, Masya Allah, tabarakallah, gitu ya. Karena itu semua karena kekuatan Allah, gitu ya. Kita menjadi seperti sekarang ini masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil jeda itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, berbicara pada diri sendiri dan juga bisa beribadah juga. Nah, ini ada sambungannya, tenangkan hati. Nah, tadi
saya sendiri yang mungkin tidak sedang isoman ya, melihat apa namanya di grup-grup itu memang seperti itu ya. Memang situasinya ya real Bapak Ibu. Kita nggak boleh juga terus kemudian nggak bisa menerima itu. Nah itu justru ya orang-orang yang apa namanya menganggap bahwa itu cuma permainan media dan itu cuma ini dan itu, sebenarnya dia belum bisa menerima saja kondisi yang sekarang. Kondisinya memang seperti itu, tetapi bagaimana kita yang harus kita lakukan, kita tetap tenang. Barusan mungkin ada yang baca di grup gitu ya, di grup masing-masing. Yang Delta sudah sampai Jogja ya, misalnya kayak gitu ya. Ya tetap tenang aja gitu, tenang, tetap tenang. Karena virus juga makhluknya Allah gitu ya. Ya kalau Allah belum menghendaki kita tertular atau bahkan mungkin menghendaki kita tertular, ya itu memang karena Allah sedang memberikan surat cinta. Nah, ini mendapatkan surat dari lab itu ya surat cintanya Allah itu, anggap aja surat cintanya Allah bahwa Allah itu menghendaki kita beristirahat. Nah, dengan cara apa menenangkan hati itu? Yaitu yang pertama dengan meningkatkan ibadah. Ya. Melapangkan waktu, saya nggak bilang meluangkan waktu ya, karena itu memang kewajiban kita gitu ya, berbicara dengan Sang Pencipta, kebutuhan kita gitu ya. Kebutuhan kita untuk berbicara, untuk mendapatkan cara yang efektif, ya minta Allah untuk selalu tenang. Karena Allah yang membolak-balikan hati, Allah lah yang memberikan ketenangan pada kita semua gitu ya. Sehingga dengan meningkatkan ibadah, dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan berbicara, berkeluh kesah pada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat kita menjadi tenang. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan latihan relaksasi. Nah, latihan nafas itu sangat penting, apalagi teman-teman yang sedang isoman ya, yang yang saturasi O2-nya mungkin sedang menurun gitu ya. Maka kita bisa melakukan latihan pernafasan. Ya, nggak usah lama-lama. Sambil kita berbaring, cari tempat yang nyaman. Kalau nyamannya dengan tengkurap, itu bisa juga dilakukan relaksasi dengan tengkurap, dengan prone gitu ya, dengan miring enaknya ya, pokoknya posisi yang nyaman ya, posisi yang nyaman untuk kita semua. Nah, sehingga kita bisa melakukan latihan nafas, tarik nafas gitu ya, kemudian simpan sebentar. Ini bagus sekali untuk latihan pernafasan, terutama yang sedang isoman ya, itu ya. Yang ada gejala itu juga sangat penting ya, relaksasi itu sangat penting. Sambil mendengarkan murotal, apapun musik-musik membuat atau instrumen yang bisa membuat kita tenang. Kalau tenangnya dengan murotal, lebih baik sambil kita zikir gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan memuhasabah dan melihat apa saja kebaikan yang sudah dilakukan kita hari ini. Jadi untuk bisa berdamai itu kita juga harus bisa melihat kebaikan Bapak Ibu. Sekecil apapun kebaikan yang sudah dilakukan hari ini kita. Kalau ternyata hari ini hanya merepotkan orang lain saja ya. Ya itu bisa dibalik pikirannya. Itu menjadi, ya aku mungkin merepotkan ya, tetapi buat orang yang nolong aku itu menjadi sarana ibadah, itu kebaikan Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun, sekecil apapun yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan hari kita, supaya kita tidak terus-menerus menyalahkan diri kita, menyesali, merasa kecewa dan lain sebagainya, karena kita bisa melihat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Selain juga tentunya muhasabah sangat penting, ya Allah, aku kok kurang bersyukur ya, misalnya kayak gitu. Ya Allah, astagfirullah, gitu misalnya begitu. Dan kemudian menemukan kebaikan sekecil apapun hari ini, maka Bapak dan Ibu yang sedang isoman pun menjadi ladang amal Bapak Ibu juga, atau memberikan kesempatan Bapak Ibu juga untuk bisa terus-menerus untuk bersedekah. Jadi ada beberapa teman itu mereka ketika isoman atau dalam kondisi-kondisi sulit itu mereka meningkatkan sedekah ya. Ya, itu mungkin di bahasan lain ya kalau sedekah ya. Tapi secara umum dengan kita tidak bisa menghitung-hitung secara material ya, bahwa saya mengeluarkan 500.000 nanti saya habis gitu ya uang saya. Enggak, Allah itu Maha Pengasih ya. Siapapun ya, jangankan kita umat Islam,
orang yang mungkin hambanya yang beriman pada dia aja diberikan dikasih apa saja gitu. Jadi kita juga bisa memberikan juga, bersedekah juga, meningkatkan sedekah kita dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Ini sangat bersyukur loh ya, Indonesia itu masyarakatnya tolong-menolongnya luar biasa. Ada beberapa teman itu sampai bilang, ini saya isoman itu sampai turah-turah gitu ya. Saya dikasih tetangga saya begini, saya dikasih itu sampai sisa-sisa. Bahan makanan itu sisa-sisa gitu. Gimana ya, sampai terharu gitu. Gimana saya cara membalasnya? Itu adalah kita dengan memberikan lagi nggak apa-apa. Ya, memberikan kembali monggo, mau besarnya berapa, mau caranya bagaimana ya, tapi kita sudah menerima pemberian orang itu sebenarnya menjadi, Bapak Ibu menjadi ladang amal bagi mereka semua ya, untuk menjadi telah menolong Bapak Ibu semuanya. Gitu, ya. Kemudian, nah ini kurang 2 hal Pak Irwan. Jadi yang dua terakhir ini memang kekuatan kita sejatinya. Karena dengan bersyukur itu, ya, bahwa dalam surat An-Nahl ayat 18 seperti yang ada di sebelah kanan, Allah berfirman gitu ya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup. Kalau dulu orang kaya itu bisa membeli semuanya, misalnya ibaratnya ya, tetapi ternyata dalam kondisi seperti ini orang kaya pun tidak bisa membeli apapun. Jadi nikmat walaupun hanya untuk satu tidak bisa membeli apapun karena bukan nggak punya uangnya ya, tetapi karena ketersediaan oksigen misalnya terbatas. Jadi kalau kita bisa menghitung-hitung yang dulu-dulu kita sudah seperti segede ini, nafas tanpa kesulitan itu suatu nikmat yang Allah yang secara nyata ya, mungkin nggak tiap hari kita sadari. Tapi dengan kondisi seperti ini jadi kita sadar, bersyukur bahwa selama ini kita tuh gratis gitu. Gratis menghirup O2 itu dengan gratis. Di udara bisa bernapas. Ya, jadi tanpa adanya rasa syukur itu adalah kita bisa menjadi terpuruk ya. Maka supaya bisa bersyukur itu, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan sebaliknya juga memiliki kelebihan masing-masing. Serta ujiannya juga masing-masing, berbeda-beda. Ujian orang yang satu, sawang sinawang Bapak Ibu kalau orang Jawa bilang ya. Sawang sinawang, kita melihat orang lain tuh kok kayaknya serba kecukupan sih, serba ini dan itu gitu ya. Tapi mungkin kita karena yang disiarkan di sosial media, ini terutama ya. Ya, sosial media itu memang kadang-kadang menjadi racun ya. Ya. Ini ya, yang orang-orang ya kalau yang ditampilkan dia berjibakunya, berdarah-darahnya itu jarang sekali yang ditampilkan ya. Yang dia yang ditampilkan yang jalan-jalannya misalnya, yang kemana-mananya, yang susah-susahnya kan jarang sekali untuk kecuali ada yang menyiarkan orang lain gitu ya. Tapi dengan seperti itu kita menjadi belajar bahwa jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain secara berlebihan. Menjadi semangat boleh, misalnya, wah orang itu ini ya, begini-begini ya, Allah aku jadi semangat ya, gitu ya. Tetapi setiap orang itu punya pertarungan sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ya, setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Hanya kadarnya masing-masing juga diukur. Kalau kita sekarang sedang diuji seperti ini, insya Allah kita pasti dimampukan. Jadi selalu saja, alhamdulillah setiap hari kita bangun dengan, kalau besok pagi bangun dengan lega, dengan nafas yang lega, itu kita syukuri sekecil apapun ya. Gitu. Dan berduka boleh, ya tidak bisa dipungkiri. Berarti kalau kita berduka itu masih punya perasaan ya. Kita punya rasa memiliki, maka berduka. Kita punya perasaan, kasihan, kita berduka juga. Dengan kondisi seperti ini, berduka karena kita merasa bertanggung jawab, kita nggak bisa membantu banyak orang, ya berduka. Tetapi selalu selipkan rasa syukur itu terhadap proses yang hidup yang sudah dilalui. Seperti yang saya sampaikan tadi,
kita itu kadang-kadang lupa untuk flashback. Oh, kemarin saya sudah begini-begini, ada peningkatan toh sekarang ini, gitu misalnya. Kemarin saya tuh kayaknya sudah demam kayak gini-gini. Hari ini kita sudah hilang demamnya, itu selipkan rasa syukur bahwa itu yang sederhana saja ya, tetapi proses hidup yang kemarin-kemarin juga kita harus syukuri. Ya sekecil apapun, ya mungkin nggak kayak orang yang lain-lain mungkin, tetapi selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur itu kita akan terhindar dari kufur ya, kufur nikmat. Ya ini balikannya ya. Nanti tolong dibenarkan ya Bapak Ustadz-Ustadzah yang ada di sini. Yang terakhir, nah ikhlas ya. Ikhlas itu ya ini bersyukur dan ikhlas itu menjadi sesuatu yang bersama-sama. Sabar, syukur, ikhlas itu menjadi satu kunci yang bersama. Bahkan ada, ini saya suka ya, makanya saya cantumkan di sini. Kalau kita masih, aku ikhlas ya, itu sebenarnya mungkin masih belum ikhlas sesungguhnya, tapi nggak apa-apa, belajar ya. Dengan kita mengucapkan, maka hati kita itu akan bisa mengikuti ya. Tetapi kalau gini ya, ikhlas itu adalah seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya, itu kayaknya sulit sekali, tetapi oh iya ya, benar juga ya. Jadi saya ingat sekali ya itu sebenarnya nggak tahu ya, nanti kalau Ustadz-Ustadz di sini saya salah, mohon maaf ya. Kalau saya ingat sekali itu kalau menggambarkan ikhlas tuh kayak zamannya masih Ustadz Zainuddin MZ zaman dulu ya. Jadi ikhlas tuh kayak apa gambarannya kalau kita ke belakang pagi-pagi hari, kemudian kita udah nggak mikir lagi ya. Tadi gimana ya ini ya, setelah itu plong gitu loh ya Bapak Ibu. Jadi itu menjadi, ya ada yang tidak setuju juga dengan itu, ngomong ikhlas kok digambarkan dengan sesuatu yang kotor. Enggak, itu ya bukan kotor sih sebenarnya itu ya, karena itu kan proses metabolisme tubuh ya. Ya, baik, ini adalah senjata terakhir ya, yang membuat kita bisa berdamai, tenang, dan bahagia. Karena dengan ikhlas, dengan apa yang kita sudah miliki, dengan bersyukur, itu kita tentunya akan bisa berdamai dengan apapun. Kalau yang hari ini sedang isoman, ya ikhlas dengan apa yang memang sulit ya Bapak Ibu. Memang sulit, apalagi kalau lagi susah napas gitu ya. Atau misalnya harus berpisah dengan orang-orang yang disayangi di rumah gitu. Atau bahkan ada yang kehilangan, itu memang sulit. Sulit sekali gitu. Tetapi kita semua belajar, seperti yang ini adalah proses belajar. Ini saling mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri juga ya, bahwa kita itu butuh ikhlas untuk bisa berbahagia, ya, untuk bisa berbahagia dan lebih tenang. Ya, ini adalah ilmu ilmu yang terakhir ya, yang ilmu hidup seseorang itu adalah ikhlas ya. Ya, wallahualam bishawab, saya kira itu hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Irwan kalau saya melebihi jamnya. Melebihi nggak Pak? Halo, Pak Moderator. Pak Irwan, masih di-unmute? Oh. Saya ini sudah. Ya. Baik Ibu, soalnya tadi agak terjeda karena sinyal. Baik, terima kasih kami haturkan kepada narasumber pada malam hari ini, Bu Santi, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru pada kita semua, Bapak dan Ibu, agar kita juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Kemudian kita sekarang sudah berada pada sesi diskusi, Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung kepada narasumber, kami mohon untuk meng-unmute terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, dan juga Bapak dan Ibu bisa langsung untuk bertanya tanpa harus menggunakan fitur atau raise hand. Gitu, karena kami mengalami kesulitan kalau memantau melalui raise hand yang terkadang itu langsung terhapus, gitu, baik, Bu Santi, ada pertanyaan yang pertama nih, Bu, terkait dengan berdamai dengan diri sendiri. Nah, apalagi di masa sekarang, di masa pandemi, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Mohon maaf, Ibu, suara saya terputus-putus, Betul, enggak, jelas Pak Irwan. Soalnya saya nge-freeze. Iya. Terutama saat ini di masa pandemi, tentunya itu juga berdampak bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi pada segi ekonomi juga, Ibu.
Seperti yang saudara. dijelaskan tadi bahwa kita sudah sering membuka media sosial, kita melihat kebahagiaan orang lain tentunya begitu. Nah, dari beberapa tips yang Ibu itu ya. Jadi memang kalau di dalam teori perilaku ya, dalam perilaku itu kita sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Jadi misalnya mengapa kita harus tiap hari itu ada zikir pagi sore misalnya gitu ya. Ya zikir pagi sore lebih baik juga ya kita menjadi reminder. Kemudian mengapa kita harus selalu bersyukur ya, zikir ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Itu adalah sebagai sarana untuk kita bisa mindfulness ya, menyadari diri kita. Ya, ada mindfulness itu istilahnya ya, itu ya, menyadari diri apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita, kalau misalnya ini contohnya misalnya sholat saja ya, Pak Irwan, saya sejujurnya ini masih butuh belajar juga ya. Ketika sholat itu kalau kita selesai sholat, kita ditanya tadi ayat rakaat pertama itu ayat apa. Nah, itu kita kadang-kadang lupa ya. Iya nggak Pak? Kalau saya lupa. Terkadang ya. Kalau banyak pikiran kita juga ya karena apa Pak? Karena kita belum kesadaran diri kita mindfulness tadi ya, kesadaran diri kita belum sepenuhnya. Demikian juga ketika kita bersyukur, ketika itu ikhlas itu belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya menghadirkan diri kita. Saya tadi ketika sholat, salah satu sholat yang khusyuk itu kan salah satunya caranya kalau yang saya pelajari dan amalkan ya, itu kan kita harus menyadari ketika kita Bismillahirrahmanirrahim tahu artinya gitu, ayatnya apa gitu ya, paling enggak ya Al-Fatihah kita paham artinya gitu, sehingga kita sambil dipahami, diikan pada diri sendiri ya. Jadi eleng gitu ya, kalau mindfulness itu kayak eleng. Jadi setiap kita melakukan menyadari kekurangan itu ya harus eleng benar-benar, harus dilatih dengan eleng dan latih tiap hari. Jadi misalnya ya saya itu waktu itu memang gagal ya. Kenapa ya kalau saya, tapi berpikir yang jernih ya. Kenapa ya kok dulu itu saya gagal seperti ini? Oh, barangkali karena ini. Jadi bukan emosi yang dikedepankan. Atau misalnya kondisi kok sulit seperti ini. Gimana sih caranya supaya bisa bersyukur? Wong memang aku nyatane kurang, misalnya begitu ya Pak. Tani misalnya setoran harusnya omsetnya kalau hari biasa misalnya yang pedagang ya harusnya segini tapi sekarang itu menurun. Maka kita memang harus menyadari, oh kemarin-kemarin Allah udah memberikan aku banyak-banyak ya. Kalau cuma baru setahun aja misalnya. Ini yang sudah bertahun-tahun misalnya ya. Bertahun kemarin aja Allah tuh memberikan saya begitu banyak kenikmatan. Ketika sekarang rodok sudah ya sudah diterima dengan ikhlas ya kita mungkin bisa mencontoh kisahnya Nabi Ayub alaihissalam ya, yang beliau tadinya kaya raya, kemudian diberikan sakit, hartanya hilang dulu, kemudian beliau putranya meninggal gitu ya, kemudian sakit. Nah kita itu tentunya belum seujung itunya gitu ya. Jadi kita membaca sirah-sirah juga, membaca kisah-kisah Nabi dan para sahabat itu biar juga kita bisa bersyukur ya, bisa bersyukur juga gitu. Nah jadi memang aplikasinya dan yang menjadi penting adalah saling mendukung Pak Irwan. Kalau kita sendirian nggak punya komunitas itu memang akan sulit Pak. Ibaratnya iya, kalau kita dengan kondisi forum seperti ini kan kita saya kenalan nggak apa-apa. Suatu saat itu forum yang besar seperti ini untuk saling berbagi aja gitu mungkin, atau mungkin sudah ada forumnya yang lain ya, apa yang dirasakan selama pandemi, saling bertukar pikiran gitu, saling merasakan oh ya bersyukur ya gitu ya. Nah untung ya kok saya ternyata ada yang lebih buruk daripada yang lebih nggak beruntung daripada saya gitu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus punya komunitas, harus punya teman bercerita supaya kita saling dikuatkan ketika kita lemah.
Nah, itu kan tombok ati itu ono 5 perkara itu ya Pak ya. Kalau Pak Irwan tahu nggak ya, orang NTP ya? Sering dengar Ibu. Iya, ya. Jadi Kuliah di Jogja sehingga tahu iya, artinya juga. ya. Yang terakhir kan wong kang soleh kumpulono ya Pak. Jadi kalau Kalau kita nanti ya berkumpul orang ya soleh. kalau kita berkumpul dengan orang soleh yang saling menguatkan tadi itu, kita pertama memang punya jadi sahabat bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa bersahabat dengan orang lain yang benar-benar punya kesamaan visi gitu ya, untuk bisa saling menguatkan tuh hal yang baik gitu ya. Karena memang nggak mudah Pak menghadapi seperti itu. Apalagi orang yang kehilangan tuh harus ditemani. Dan kita pun punya hak untuk bisa sharing pada orang lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, ketika kita harus menyadari ketika kita sudah nggak kuat, ya ceritakan pada orang lain Bapak Ibu. Nah, saya sudah self-talk ya, sudah ngomong pada diri sendiri, sudah bersahabat dengan diri sendiri, ternyata kok nggak bisa tetepan ya, itu saya butuh orang lain. Boleh cerita. Ya, oh ini ada ini. Mungkin ada WAG pasca ini. Jadi dari Gunung Kidul TV ya, ye. Monggo nanti silakan. Ye, begitu Pak Irwan, jadi mungkin ada yang 2 itu harus terus-menerus dilakukan dan kita punya forum yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan tadi satu lagi, setiap kita melakukan satu hal itu harus eling ya, mindfulness, punya bahasa ini ya, mindfulness itu ya punya apa namanya, kesadaran diri. Kesadaran. Ya, kesadaran diri terhadap detik demi detik yang kita lakukan gitu. Gitu. J. Terima kasih banyak Bu Santi yang sudah menjawab pertanyaan. Ini sepertinya ada pertanyaan dari jamaah Ibu di room chat. Mohon maaf karena sekarang sudah pukul 21.04 WIB. Sepertinya ini merupakan pertanyaan terakhir, Ibu. Monggo, Ini saya mohon izin untuk membacakan dari Bapak Widodo Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ikhlas dan kebiasaan yang akan membentuk kepribadian, adakah tips seberapa lama kebiasaan akan terbentuk dalam pribadi? Misalnya, apakah 30 hari kita belajar ikhlas, itu akan membentuk pribadi ikhlas? Di momen COVID ini, apa saran Ibu terkait dengan kebiasaan yang perlu dilakukan agar mampu membentuk pribadi yang bisa damai dengan diri sendiri? Pertanyaan dari jamaah itu, Ibu. Monggo untuk dijawab. Baik, ada 2 pertanyaan ya, Pak Irwan ya, matur nuwun. Betul, Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, ya Pak, untuk bisa menjadi kebiasaan ya, yang akhirnya otomatis ya, itu memang kalau berdasarkan penelitian, nanti mungkin ada yang bisa menambahkan yang ada di sini ya. Tapi secara umum, sesuatu bisa berdasarkan penelitian itu secara umum, sesuatu yang bisa menjadi kebiasaan itu paling tidak itu memang 1 bulan ya, 30 hari. Tetapi harus dilakukan rutin. Seperti mungkin kalau anak-anak kita sekolah di sekolah Islam gitu ya, Muhammadiyah maupun IT gitu, kadang-kadang kan ada mutabaah harian ya, suruh sholat dicontreng gitu. Atau kalau makanya kenapa Ramadan itu bisa menjadi ajang untuk kita bisa membiasakan itu hikmahnya ya, ternyata ya 30 hari itu kita tiap hari melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan sudah menjadi otomatisasi ya, sehingga kalau misalnya di luar dan itu dijaga terus ya, penuh kesadaran ya, maka itu akan menjadi sesuatu yang terus menerus, paling tidak seperti itu. Tapi kalau dalam hal ikhlas Bapak, yaitu tadi sangat tergantung person per person. Kalau ikhlas itu kan ada kaitannya dengan perasaan ya Pak, bukan perbuatan ya. Kalau perbuatan misalnya sholat itu mungkin, anak-anak ayo sholat gitu, centrang. So, kalau nggak sholat tepat waktu nggak boleh nyentrang, berarti nanti nilainya kurang misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau anak-anak sekolah masih bisa. Tapi kalau itu kan perbuatan ya. Tetapi kalau ikhlas itu adalah suatu perasaan yang di akhirnya nanti akan tercermin dari perbuatan kita dan pikiran kita. Nah, itu sangat tergantung juga ya dari latar belakang yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Tetapi itu akan menjadi lebih cepat ketika kita tadi itu Bapak Ibu banyak support. Misalnya atau orang-orang yang mendukung, atau misalnya ya
Ya, terutama tadi ya, support system yang mendukung. Nah, kalau di dalam psikologi itu ada teori kehilangan ya. Itu ada fase-fasenya orang itu bisa ikhlas ya, namanya acceptance ya. Jadi dari mulai denial, nggak mau menerima, kemudian marah. Ada kan setiap orang itu kan ada penyesalan dulu ya, kemudian bergaining gitu, tawar-menawar. Andai kan kemarin saya begini, maka nggak akan begitu, itu tawar-menawar. Kemudian ada fase sedihnya sekali ya. Kemudian baru acceptance atau menerima. Setiap orang itu berbeda, Bapak. Jadi ada orang yang, ya Allah aku nggak percaya, ya Allah kok ternyata sudah meninggal gitu, orang yang saya sayangi sudah meninggal, atau saya nggak percaya kalau COVID. Terus kemudian ada yang karena dia sudah punya kebiasaan di masa lalu untuk selalu bisa berdamai dan ikhlas, maka dia akan, oh ya ya Allah. Dan itu sangat tergantung juga bagaimana kita beriman, Pak, mengimani apa yang kita alami. Ya. Jadi misalnya sekarang lagi kekurangan, itu ya karena Allah gitu misalnya. Memang nggak mudah ya, tetapi ketika orang itu sudah meyakini itu, maka ketika habis kehilangan, ya udah, insya Allah saya kuat gitu, saya kuat menghadapinya. Insya Allah saya sudah lepas, insya Allah beliau akan syahid. Nah kayak gitu-gitu ya, itu sudah acceptance. Ada yang cuma butuh seminggu, ada yang cuma butuh beberapa hari, Bapak. Tapi ada juga yang butuh berlama-lama. Karena apa? Karena tadi mungkin saking kehilangannya banget dan itu mendadak misalnya, atau karena masa lalunya yang bertubi-tubi tadi itu, kemudian juga mungkin didasari tadi ya, internal dia ya, spiritual dia, maka itu butuh waktu yang cukup lama dan itu butuh pendampingan, Bapak Ibu. Jadi kalau di kami ya, ketika orang itu dalam fase yang depresi gitu ya, di salah satu fase kehilangan tadi, dia tidak berdaya, sudah merasa gagal, merasa ini dan lain sebagainya, maka itu butuh pendampingan. Itu waktunya misalnya lebih dari sebulan gitu, itu masih seperti itu aja, nggak ada perubahan, maka memang dia membutuhkan pendampingan, support dari orang lain. Bisa dari keluarga, bisa dari tenaga ahli, gitu nih, gitu Bapak. Kemudian, satu lagi tadi tentang momen COVID. Nah, kalau saya mengambil dari saya sendiri, Pak, jadi COVID ini banyak hikmahnya dari sebagian beberapa orang ya. Untuk bisa mampu untuk membentuk pribadi yang bisa berdamai pada diri sendiri itu, yang pertama ya kita harus menyadari semuanya ini ya, bahwa insya Allah akan ada akhirnya ya. Semua itu sementara insya Allah ya, kita punya keyakinan itu. Sementara itu kan ukurannya masing-masing ya Pak. Sementaranya masih kan nggak selama-lamanya, nggak fana, nggak ini kan fana ya istilahnya ya. Jadi nggak menetap gitu. Nah, yang bisa mendorong itu adalah punya kebiasaan yang baru, misalnya mencoba hal yang baru yang positif tentunya ya Pak ya. Seperti punya komunitas baru. Nah, kalau saya setahun ini terus terang ya, jadi punya kegiatan-kegiatan baru Bapak Ibu. Jadi misalnya saya jadi belajar lagi tahsin gitu ya, untuk mengisi dengan ibu-ibu, karena dulu kan alasannya kalau misalnya mau hafalan atau mau tahsin itu waktunya sih ibu gitu. Sekarang nggak ada alasan untuk itu karena semuanya bisa online gitu ya. Jadi saya jadi malu sendiri misalnya, ternyata ini ya, bilang saya nggak bisa hari ini padahal cuma tinggal nyekrek komputer misalnya begitu ya. Jadi kita punya kontrol pribadi kita sendiri, yaitu mencoba memulai hal-hal yang baru, yang positif, sehingga kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, Pak, insya Allah kita bisa menjadi kepribadi yang baru. Ibu-ibu pada cocok tanam, jadi pada punya bisnis apa gitu ya, punya karya-karya, ada yang belajar
menjahit, misalnya kalau ibu-ibu ya, belajar menggambar, ya gitu ya. Ya jadi hal-hal yang baru, lakukan hal-hal yang baru yang bukan rutinitas di antara rutinitas kita. Entah itu mau ngaji online, entah itu mau tadi itu kumpulan orang. Kalau hobi-hobi baru misalnya apa Bapak ya, pipitan ya, kayak sekarang pipitan mungkin agak sulit ya dilakukan ya, tapi kalau ngepit sendiri mungkin boleh ya Pak ya. Nah itu ya hobi-hobi baru yang kira-kira bisa apa namanya mengisi waktu-waktu kita itu. Itu sepertinya Pak. Dan kebiasaan-kebiasaan yang ibadah-ibadah mungkin dulu kita jarang sholat berjamaah di rumah ya, itu bisa kita jadikan juga bareng-bareng ngaji, bapak-bapaknya mengajari anaknya ngaji gitu ya. Ya kalau dulu misalnya bapaknya nggak pernah ngajari anak sekolah, jadi ngajari anak sekolah ya Pak ya, itu nikmati aja Pak. Insya Allah itu nggak akan terulang lagi, insya Allah ya. Game online berjamaah bareng ya, karena anak saya juga hobi main game. Hobi main game. Nggih. Saya kira Untuk itu, yang terakhir, nggih, matur nuwun. Untuk terakhir, Bu Santi, mohon berkenan untuk memberikan penutup atau kesimpulan pengajian pada malam hari ini Ibu. Monggo Ibu. Oke. Jadi kalimat yang harus saya sampaikan oleh Bapak Ibu, berdamai pada diri sendiri itu memang tidak mudah. Semua butuh proses. Jadi mungkin Bapak dan Ibu jangan menjadikan sekali lagi ukuran orang lain itu bisa sumeleh, itu lebih cepat daripada Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, itu orang lain. Tetapi Bapak Ibu harus menyadari bahwa aku tidak boleh berlama-lama untuk bersedih hati yang berkelanjutan. Kalau masih butuh waktu, insya Allah kita punya time, punya batasan waktu sendiri, bisa ngukur sendiri, nggih. Saya punya target, bisa berdamai pada diri sendiri nanti kapan gitu ya. Jadi supaya kita juga bisa berupaya, dan ini adalah proses belajar bersama Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu dimudahkan, dan insya Allah dengan spiritualitas yang bagus yang selama ini Bapak Ibu sudah punya, itu menjadi modal yang awal ya. Dari banyak penelitian disampaikan bahwa orang Indonesia itu cepat beradaptasi, insya Allah ya. Jadi insya Allah betul terus bersemangat Bapak Ibu, insya Allah semua sementara ini ya, sementaranya, tapi nanti Allah yang tahu sementaranya berakhirnya kapan. Tapi itu menjadi optimisme bagi kita. Ya, saya kira itu Pak Irwan. Terima kasih. Terima kasih banyak kami aturkan pada Ibu Santi Wardaningsih, PhD, yang telah menjadi narasumber dalam pengajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan pada kami semuanya tercatat sebagai amal jariah, dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk melihat di room chat. Di situ sudah terdapat beberapa informasi yang sudah kami sampaikan, bahwa kami punya grup WA. Di situ kami selalu gunakan untuk menyebarkan atau menginformasikan terkait dengan pengajian Muhammadiyah Wicu setiap harinya, dan juga untuk materi-materi pengajian dari narasumber kami share melalui grup WA tersebut. Apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bergabung melalui grup WA, kami persilahkan untuk mengakses pada link yang sudah kami berikan. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Acara yang malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat-sehat semuanya, semangat. Ais, sehat-sehat ya Pak.
Ye, izin live ye. Izin, monggo, Le. Mbak Santi. Ye, Pak. Izin, Le. Pak Pur, sehat selalu Pak. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya cukup. Ya, terima kasih, ya. Oke, sami-sami Pak Is. Ya, Monggo, Pak Is. Assalamualaikum. Ye, salam.